Oke, halo semuanya. Udah kedengeran? Coba kalian chat kalau udah kedengeran. Oke. Jadi kenapa hari ini kita pakai channel Ternak Uang? Karena di pagi hari tadi, jadi gue kemarin baru selesai syuting video, ya. Kemarin gue syuting video tentang eee, siapa pencipta uang, Bro. Jadi gue habis bikin skrip dan syuting tentang para 6 orang, ya. Ya. Yang gue sebutnya para setan di Jekyll Island. Lalu hari ini, ya, gini, kalau satu YouTube hilang, ya mungkin kesalahan teknis gitu. Tapi YouTube gue pribadi yang 1,4 juta subscriber, salah satu YouTube paling besar yang edukasi di Indonesia, atau kalau bukan yang paling besar, dan YouTube-nya Akademi Kripto hilang. Ya. Tapi sayangnya gue masih ada Aikido, Bro. Ya. Masih ada satu akun lagi yang gue punya. Gue nggak tahu, mungkin abis ini di ban. Ya. Jadi kalian mungkin bisa save videonya, kalian mungkin abis ini di ban. Kita nggak tahu apakah channel yang gue punya satunya lagi ini bakal di-ban atau enggak. Ya. Kita bangun tadi, gue bangun tidur, ya. Dan channelnya di-ban. Di situ gue ngerasa gini. Di situ gue juga justru merasa tenang, Bro. Tadi gue baru cerita sama lu juga kan. Ya. Kita bahkan pagi ini tenang, Bro. Kita cuma pikir, untung cuma channel YouTube gitu. Could be much worse, Bro. Kayak jujur ya, ini kalian mungkin gak ada yang pernah tahu di sini, tapi mereka tuh coba cara yang lebih menyeramkan dari cuman membungkam YouTube gitu. Secara personal pun mereka udah pernah bilang, ya, dan orang kan mikir kayak, oh ini cuman apa namanya, konspirasi atau enggak, karena kalian belum alamin. Gue selalu bilang kalau lu ngomong hal yang penting ke orangnya sedikit, itu nggak jadi masalah. Tapi di saat lu ngomong hal yang mungkin mengusik orang banyak, ke jumlah yang banyak itu jadi masalah. Jadi ada yang bilang, oh ada yang nge-report ke YouTube, nggak semudah itu. Ya. Lu mau 100.000 orang report juga belum tentu akunnya hilang ya. Karena dari dulu juga udah banyak yang nggak suka, udah banyak yang report. Tapi kalau dua-duanya hilang di waktu yang bersamaan itu hal yang berbeda gitu. Ya. Gak ada yang maksa lu nonton kita gitu di sini. Ya. Gak ada yang maksa lu nonton kita dan gak ada yang peduli juga apakah lu masih mau di dalam sini atau enggak gitu. Ya. Sebentar. Kalau tanggapan lo apa, Bro, terhadap hilangnya ya channel kita itu apa tanggapan lo? Ya secara pribadi kecewa sih Bro, karena kan memang kita bangun cukup lama juga Ya. dan ada nilai-nilai yang kita perjuangkan sebenarnya di dalam channel ya. Nggak Ya. melulu tentang cuan sebenarnya, tapi juga Betul. tentang persatuan ya, persaudaraan yang kita rajut bersama dalam koridor ya, entah itu di YouTube Timothy atau di Akademi Ya. Kripto. Dan menurut saya pribadi yang lebih menyakitkan itu ya, persatuan yang memang diseparakan ya. Daripada ya memang dibungkam Ya. nggak ada yang enak ya, tapi kalau dipisahkan tuh jauh lebih nggak enak sebenarnya. Apa karena pergerakan ya, Bro, sebenarnya jadi problem? Ya itu pasti ya, selalu ada suka dan nggak suka karena memang banyak yang teman-teman ketahui di sini itu nggak seperti aslinya Bro ya. Pasti nggak bisa kita ceritain ya semua. Ya tentang perjuangan kita dalam, ya saya nggak bilang kebenaran ya, karena kebenaran itu juga selalu punya dua sisi. Ya. Dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan, saya bilang ya. Ya itu mungkin kata yang lebih tepat. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan.
Ya pasti karena adanya perbedaan persepsi ya membuat ya ilmu pengetahuan ini ada yang menerima dan juga ada yang nggak menerima. Ya. Dan ya akhirnya kita sampai di titik ini ya. Ya kita kehilangan ya salah satu platform udara kita dan ya nggak ngerti ini Sama kayak ke politik depan. ya bro, kan ada udara, ada darat kan. Iya. Apa, ini kayak pesawat kita lah ya. Tertembak jatuh bro. Salah satu pesawat kita, ya kita nggak tahu ya nextnya bakal terjangkit ke Instagram atau platform yang lain ya. Cuman gini, kalau tadi kita sempat ngobrol, waduh untung cuma YouTube bro. Itu kan menggambarkan gitu, seberapa berat yang kita udah alami selama beberapa, ya tahun inilah. Ya. Kenapa lu ngerasa sesuatu seperti itu bro? Aduh untung cuma YouTube kali ini gitu. Ya karena udah terjadi yang lebih berat dan yang ini jauh lebih Enteng tidak ya? berat ya Ya, orang banyak daripada bilang, kenapa kita tadi nggak sedih gitu kalau YouTube-nya hilang atau apa? Gimana ya jelasinnya ya? Karena nggak semua juga bisa kita ungkapkan di sini ya. Mungkin kita yes. terlalu banyak tahu, tapi kita nggak mau terlalu banyak ngomong, intinya itu aja. Ya. Karena gue pikir awalnya bisa gaya yang Rambo gitu, aduh kasih tahu aja semuanya gitu. Cuman nggak seperti itu cara mainnya, ya. Kalau dia bilang, oh ini rekayasa lu silahkan cek di Instagram gue ya. Itu email resmi dari YouTube. Ya. Itu resmi dari YouTube. Cuman gimana, pertanyaan saya gini kan, kita dari dulu mikirnya, kan kalian bilang, oke ya udah kalian gak usah lanjut lah, kita gak mau edukasi kalian segala macam. Ya itu juga jadi opsi kan bro. Di posisi kita sekarang kayak, buat apa sebenarnya kan? Kita meresikokan terlalu banyak untuk ada di sini. Tapi teman-teman mungkin nganggap lucu gitu, kayak mungkin, atau bahkan ada komunitas di di suatu industri yang merasa justru happy bro terhadap hal ini. Mereka nggak tahu apa yang akan menimpa mereka sebenarnya. Kayak you Atau don't ya. know what you don't know. Atau barusan terjadi ke beberapa orang dari mereka. Kemarin banyak sebarin rumor tentang kita kan. Oh Timothy begini sampai bayar-bayar media tier 3 gitu. Mereka bilang, aduh ada isu-isu gitu. Gue disama-samakan dengan yang dulu bikin Ya. binary segala macam. Kalian tahu itu tidak benar gitu. Dan fitnah itu kan orang bilang lebih kejam loh dari pembunuhan kan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sekarang banyak yang berbalik arah justru. Kalian nggak tahu orang-orang yang menyebarkan hoax itu sekarang lagi banyak yang justru kena hoaxnya sendiri. Ya kan? Bakal banyak nih. Ya mungkin gue gak ngomong 1-2 orang, mungkin beberapa orang yang berjatuhan. Ya karena ignorance kalian sih. Gue bilang ignorance itu mahal ya. Ya. Dan ya gak tahu mungkin banyak yang gak suka kali ya bro kita ngerjain ini. Ya bukan kalian sih, bukan detail-detail kayak kalian yang gak suka. Kalau kalian gak suka kita gak peduli gitu. Ya. Gimana tapi pengalaman lu? At least kan lu dari orang yang dari Blitar ya bro ya. Ya. Lu kesini sebenarnya cuma untuk mengedukasi orang. Gue ingat, jadi pertama kali bro kakak ini mengedukasi di sini dia dikatain sama semua orang. Itu apa aja bro katain dari fisik, Iya. semua ya. Cuman karena mau mengedukasi, ya itu sulitnya lah. Ya. Di negara seperti ini yang SDM-nya seperti ini. Cuman gimana bro, kira-kira pengalaman lu dari Blitar ke sini tuh seperti apa? Ya pasti ya sebelum memutuskan ya bro untuk mengedukasi dulu, Ya. jadi memang banyak pro dan kontra. Yang mana ya kita expect akan terjadi seperti ini tapi Ya. mungkin gak sekarang dan gak dengan cara yang seperti ini. Cuman ya banyak yang udah kita lalui. Tapi senang sedihnya itu ya kita akan tanggung bersama ya bro. Karena di sini ya sebagai keluarga besar. Cuman saya merasa memang menyampaikan ya banyak hal itu selalu ada yang suka dan gak suka ya pasti. Apalagi sesuatu yang sifatnya masih baru. Ya skeptisme itu sangat wajar ya, apalagi ke banyak pelaku-pelaku pasar yang memang juga baru pertama kali di sini. Tapi memang menyebarkan apapun ya itu memang sifatnya lebih sulit bro. Dan ya apalagi ya kita nggak ngomong di mana ya, dimanapun yang sifatnya masih baru memang ya orang itu selalu ada pro dan kontra. Tapi itulah ya seni yang ya kita nikmati bersama-sama. Ya. Apa yang lu alami bro? Apa yang lu korbankan untuk bisa berada di sini? Itu yang mungkin teman-teman perlu tahu. Ya pasti ya pertama privacy pribadi ya. Karena kan semua orang juga pengennya santai ya.
menikmati semua untuk ya diri sendiri dan keluarga. Tapi karena ya ada sesuatu yang dibagi ya jadi semua orang tahu bro. Dan memang di semua hal ya, Ya. privasi itu sebenarnya adalah segalanya. Tapi di sini ya kita korbankan ya untuk mengedukasi ya banyak orang. Dan apakah banyak senang dan sedihnya ya pasti. Ya namanya hidup ya. Cuman Setuju. karena di sini ya sebenarnya apa sih yang kita ajarin ya. Ya. Kok sampai mendapat treatment ya yang seperti itu, karena ya apa sih sebenarnya yang dibahas tuh. Itu yang saya coba berpikir ya dengan logika sampai di hari ini ya. Ya. Itu ya saya tahu ya memang ya yang kita sampaikan mungkin nggak disukai beberapa orang. Ini kan mereka cuma bilang kayak mereka sedih karena YouTube kita di ban. YouTube itu the least thing you have to worry gitu. Kita bisa pindah ke Rumble. Cuman ini kan jadi kayak ini yang benar-benar mereka mau tunjukin secara ini kan. Secara gamblang gitu loh. Oh YouTube lu bisa gue matiin dua-duanya. Cepet gitu. Mati YouTube lu. Tapi yang terjadi di belakang layar itu 1000 kali lebih sulit dari apa yang kita alami karena YouTube hilang. YouTube hilang mah kita ketawa-ketawa, kita ngopi pagi gue makan Indomie, gue nggak peduli. Iya. Pengancaman yang kita alami, penggunaan kekuasaan yang nggak seharusnya oleh para oknum-oknum, pemfitnahan massal dari orang-orang, bahkan media-media tier 3, ya kan. Mungkin nggak sekarang, tapi orang-orang yang pernah bikin seperti itu ke gue, ya gue orangnya satu hal bro. Terserah, lu mau ngejek kan kita ngejek udah biasa bro. Kayak lu dikatain, gue dikatain biasa. Standar. Cuman kalau sampai ke ranah fitnah yang udah menggiring tanpa dia tahu konsekuensi yang dia lakukan itu apa, itu pasti akan gue cari bro suatu saat nanti. Mungkin gak sekarang, mungkin gak 10, bahkan gak tahu 10 tahun dia udah lupa bro. Mungkin udah berkeluarga, udah lupa orangnya. Atau mungkin bukan di kehidupan ini mungkin. Atau mungkin bukan di kehidupan yang ini. Ya. Tapi one day pasti ada balasannya lah. Karena gue percaya karma itu ada. Ya. Kalau cuma retail yang marah bro, misalnya kayak bilang, oh lu begini. Kayak misalnya Bitcoin kemana turun bro. Benar. 70.000 ke 50.000 gitu. Dia dengan duit ini bro, apa namanya? Dengan duit jajannya itu 500.000 yang dia taruh di Bitcoin kan. Iya. Emang apa sih lu gitu? Dengan duit lu misalnya 70.000, misalnya bahkan Bitcoin lah saya 35.000 gitu. Ya. 500.000 lu tuh hilang gitu, 250.000 jadi 250 terus oh gue rugi setengah karena ini dari uang 500.000 ku udah mau kencing di celana dia, uang 500.000 udah mau kencing di celana. Itu gue nggak peduli ya. Kayak begituan gue jujur nggak peduli. Lu nggak perlu lah dipentingin. Kayak mereka udah mau kencing di celana bro. Karena Jepang carry trade mereka langsung cari secara makro gimana padahal investnya 500.000 bro sebenarnya. Portonya tuh 500.000 terus bilang oh ini orang rugiin gue setengah gitu, udah kayak rumahnya dibakar bro. Padahal mandi masih pakai gayung loft tapi portonya 250.000 hilang. Ini langsung banyak banget nih by the way. Ya. Banyak banget nih teman-teman gue juga. Yang bahas apa kita bro? ya? Nih yang level kita nih, yang levelnya duitnya pegang duit tuh triliun nanya gue. Bahas apa bro sampai ditutup? Ini kalian kan kayak gak percaya. Ya. Jadi banyak yang teman-teman gue sendiri yang dari tadi udah coba kontak gue. Teman-teman bahkan gue appreciate banget ya by the way teman-teman yang di YouTube yang bantuin gue. Jadi ada beberapa teman baik lah. Mereka di YouTube dan sekarang lagi usahain case kita ini untuk dieskalasi. Cuman ini masalahnya bukan kayak apakah kita bisa buka lagi? Probably dengan koneksi gue dan koneksi teman-teman yang baik yang bantu gue mungkin bisa. Cuman that's not the point gitu bro yang gue pengen sampaikan ke kalian. That's not the point sesimpel akun yang dihapus. Karena kayak dari kemarin itu secara sistematis coba karakternya coba dibunuh, coba di cancel. Kita udah coba di cancel kan. Kita di cancel tuh udah beberapa kali loh bro. Tapi gagal terus. Nah cancelnya gagal, lanjut kemana? Lanjut ke penutupan akun. Ya. Kalau masih liar nih kayak kita begini, ini hitungannya masih liar kan, masih mau lanjut gitu. Nggak tahu bu, penutupan apa nanti yang dilakukan. Cuman nggak tahu, mungkin lu sharing bro, pengalaman lu sama sebulan terakhir lah at least, biar teman-teman dapat gambaran sedikit aja. Apa ya? Ya balik lagi bro, banyak ya yang dilalui. Cuman kalau ya kita ceritakan pasti nggak ada yang percaya ya. Dan kita nggak berharap orang tuh percaya ya. Karena memang saya suka kebenaran ya untuk
versi kita sendiri ya, Bener. biarkan waktu yang ya menjawab semuanya. Karena balik lagi ya, semua itu waktu akan mendewasakan dan menunjukkan kebenaran. Dan apakah kita akan terus fight ya di sini? Ya itu Iya. pasti. Ya, karena ada yang bilang, wah mau kabur lagi nih. Oh, ada yang bilang mau kabur. Iya. Kalau mau kabur udah lama. Iya. Kita udah kaya. Ya, dia udah kaya kalau sebelum ketemu gua, sebelum ada di Aceh ini. Dia bilang, oh tapi kalian misalnya apa, begini, begitu. Terserah ya. Tapi gue kasih tau dia tuh dari dulu sebelum ketemu gue, dan sebelum mulai ini semua juga udah kaya. Dan dia juga tahu gue sebelum mulai ini semua, gue udah kaya gitu. Iya. Ya. Ini masih banyak kan yang goreng-goreng ini masih banyak tuh. Kayak oh udah kaya open kelas gitu. Ini kan masih banyak orang-orang seperti ini ya. Karena ya jujur terlalu rendah ya edukasi di sini. Ada yang bilang, "Oh itu member gimana?" Bukti ini baru kita survei kemarin kan. Ya. Hampir 88% semuanya seneng dengan produk kita. Ya. Ya. Ada yang bilang, "Oh segini mending beli ini, segini beli." Kan itu ya udah itu kan lu aja gitu. Lu bukan target marketnya gitu dan nggak perlu gitu. Gua nggak perlu juga gitu. Gua nggak perlu duit kalian ya. Ada yang bilang, what happened gitu kan. Ya mungkin ya benar, next mungkin ini juga di-ban juga. Cuman itulah ya, itulah hidup. Ya. Itulah hidup. Gak semuanya akan berjalan sesuai plan yang kita lakukan bro. Tapi lu ada pendapat gak buat orang-orang yang begitu, yang suka misal teriak-teriak karena gitu? Ya, ya kita terima bro teriakannya. Karena Wajar gak sih di ya Indonesia? orang di sini ya kayaknya buat video tentang matematika di YouTube ya kan juga dimaki-maki ya. Oh Jadi dimaki-maki benar. ya. Jadi kayak apa sih yang gak dimaki kan sebenarnya? Karena Dan gini, mereka mungkin ya, venting karena ini bro, apa namanya, represif. Jadi mereka itu di kesehariannya, ya mungkin kita tuh dimaki sama yang di bawah sini, maksudnya yang kerja mungkin di gedung ini yang di bawah-bawah. Mungkin kita dimaki juga bro. Kenapa? Karena mereka hidupnya udah represif. Mereka ngerasa udah gak ada kebebasan di hidupnya. Oh Tank harus masuk jam 8 ke kantor ya, jam 5 pulang. Dikasih gaji pas-pasan, terus harga kopi, harga semua barang kebutuhan naik di sekitar mereka. Terus mereka gak mau edukasi bro, mereka gak mau investasi, gak mau edukasi, gak mau belajar. Terus nyalain orang. Nah, satu-satunya hiburan yang ada di hidup mereka itu apa menurut lu bro? ya mungkin ngurusin orang lain ya jadinya. Makanya mereka suka banget dengan drama-drama kan. Iya. Kayak rumah tangganya orang, mereka hobi banget. Bener. Semua kayak tadi. Karena mereka masuk 5.000, 250.000, mereka udah kayak mau ini apa namanya. Udah kayak rumahnya dibakar. Iya. Orang yang ngajar matematika pun dihujat gitu. Orang yang ngasih banyak value edukasi secara gratis pun dihujat gitu di Indonesia. Iya. Jadi nggak langka untuk orang nggak mau di sini bro. Orang-orang pintar nggak mau di sini tuh nggak langka gitu. Ya. Tapi yang pintar ini akhirnya mungkin jadi benci dengan orang-orang yang di bawah ini. Feeling gue begitu kayak kita awalnya, karena kan either you live long enough until lu jadi villainnya, lu jadi penjahatnya. Mungkin kita juga bisa berubah suatu saat nanti untuk benar-benar nggak peduli bro. Karena gue rasa ya ada evolusi seperti itu. Mungkin yang masih peduli tentang kewarasannya sendiri dia keluar negeri akhirnya. Bikin karya di luar negeri. Karena setiap kali orang bikin karya di dalam negeri itu gak pernah dihargai oleh masyarakatnya sendiri. Iya. Jadi mereka mungkin merasa capek mereka keluar negeri. Tapi yang berhasil bertahan di selama 50 tahun, akhirnya jadi apa? Jadi penjahat bro. Akhirnya jadi penjahat. Karena mereka ngerasa, ngapain sih gue peduli orang-orang ini gitu. Itu kan yang terjadi sekarang. Ya udahlah gue bodoh-bodohin mereka lah, gue suguh-suguhin lah drama-drama ini. Biar mereka tetap di sirkusnya sendiri bro. Kenapa? Kalau enggak mereka berontak. Mereka dikasih kebebasan berpendapat lewat ngetik di sini. Ya. Coba orang itu datang ke sini, datang ke kantor gue ngomong depan muka gue. Itu cuma anak kecil bro. Ini yang kayak komisi ini kan pikiran. Oh ini anonimus dan lain-lain. Dunia itu nggak seperti itu. Kayak lu kalau mau dicari gampang banget, dan kalau dicari juga yang muncul kayak kemarin bro. Yang muncul apa? Anak kecil. Ya. Yang kurang kasih sayang mungkin dari orang tuanya. Dia venting outnya ke situ, ke sosial media. Karena sosial media itu satu-satunya tempat di mana ya anak kecil yang
pinggiran itu mungkin bisa ngata-ngatain orang yang jauh lebih tinggi dari dia gitu. Ya, orang dewasa ya. Orang dewasa. Gimana menurut lu tentang fenomena itu di negara kita ini? Ya itu pun sebenarnya terjadi di banyak negara ya. Karena dengan ya fenomena sosial media dan saya bilang distorsi informasi ya. Semua merasa sejajar ya. Dan karena kita juga kadang nggak bisa ngukur bro. Kadang orang yang ya pakai sosial media apapun, ya kita udah tahu banyak orang ya bro. Iya. Yang mana orang punya the real power tuh sebenarnya di sosial media tuh, ya itu sangat secretive ya orangnya. Yes. Berbeda dengan yang wah terlihat sangat wah ya. Iya. Itu basically memang yang kita tunjukkan ya di sosial media itu sebenarnya kayak hanya berapa persen bro dari Betul. kita punya kehidupan. Itu sangat kecil. Itu less than 10% yang ada di kamera dengan apa yang hidup kita aslinya ya. Karena hidup kita itu ya basically is a movie. Seru ya, sih tapi. Ya seru ya. Every single day is a movie. Ya, every single day is ada masalah baru setiap hari. Ya full of matrix attack dan ya ini ancaman baru setiap hari. Dan ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Ya platform YouTube yang dihapus yaitu kita kayak just another day, tapi yang untung ya, yang ini gitu. Ini kayak serpian ya, ini air kecil air kecil ya. dari kolam masalah ini. Benar. Jadi ya enjoy, cuman saya sayang sih jadinya apa ya kita nggak bisa ada platform ya buat nge-reach teman-teman ya. We don't know ya apakah karena banyak bisa yang mau belajar. Ya, karena banyak yang mau belajar. Dan apa sih yang di-share di AC semua kan juga cuman informasi bro, buku ya apa sih. Ya. Sangat harusnya ya mendapatkan support. Benar. Harusnya ya. Jadi ada yang bilang, ini bagaimana bang? Ya dengan Bitcoin 250.000 itu. Ya kan? Apa sebaiknya emang gak perlu diedukasi bro, orang-orang ini dibiarin aja lanjut gitu. Ke kehidupannya sendiri. Karena juga kalau gue bilang oke, gue akan tetap semangat bikin edukasi selama masih ada satu orang yang masih mau dengerin kita. Cuman gini loh, lu kalau misalnya ya 1-2 orang oke lah. Ya. Tapi kalau lama-kelamaan orang-orang ini keterlaluan gitu, sampai ngusik kan, bahkan pribadi lu juga ada yang sampai ngusik ke daerah. Iya, bener. Pribadi lu sampai ke rumah kan. Itu gimana bro kayak gitu? Ya, tapi orang di keluarga saya udah tahu sih sebenarnya. Dalam artian apa yang saya lakukan, ya itu pun ya sebenarnya untuk kebaikan orang yang melihat sebagai kebaikan. Nah ini biasanya kalau ada gerombolan ini yang komen rusuh ngeblok ini biasanya udah dikirim bro linknya ke grupnya. Oh udah dikirim ke grupnya ya? Kayak lihat kan udah nyala nih. Buzzer-buzzernya udah nyala nih. Iya. Buzzer-buzzer gembelnya udah nyala. Gitu. No. Kelihatan kan? Oh. Rame tuh. Iya. Gak usah perlu edukasi di sini ya kan, buzzer-buzzernya kelihatan. Karena gampang sekali untuk begitu di sosmed itu kan kita juga bisa bikin engine-nya, kita punya engine-nya. Kalau kita mau ngebuzzerin orang gampang sekali kan. Itu tinggal pakai satu device kok, dipencet tuh semuanya pakai program. Ya. Jadi nah, buzzer bayaran ini suka sekali gitu. Tuh, bilang aja mau kabur kan. Kalau mau kabur ngapain kita channelnya dihapus kok. Kita masih fight untuk bikin channel sendiri. Iya. Gitu kan. Jadi kalau kalian masih ngerasa ada value yang kita berikan di sini, ya silakan nonton. Karena sebenarnya nggak ada yang maksa lu orang juga gitu. Karena gimana bro, kalau kehidupan di luar ini gitu, di luar ini semua, apakah sudah indah gitu kehidupannya? Karena ini ya saya dari lahir mungkin nggak melihat ya sisi keindahan dunia. Ya karena fokusnya nggak di situ. Saya lebih fokus ke creation ya, membuat karya dan bermanfaat ya. Jadi apakah saya concern sebenarnya dengan orang-orang yang komentar? Enggak, sama sekali nol. Saya tuh orang yang paling cuek ya sedunia. Dan karena ya ada level bro, dimana orang tuh tahu bro, kenapa orang itu bersikap seperti itu. Bagi orang yang mempelajari psikologi ya, karena dengan dalam, hidupnya. sangat dalam ya, mempelajari antropologi, fisiologi manusia, ya, it's not a thing ya. Kalian teriak-teriak pun, ya saya tahu kenapa teriak-teriak. Dan masa saya juga mau kayak menjelaskan ya kenapa matahari panas dan sebagainya. It's common thing sebenarnya. Dan itu nggak perlu
dibuat risau. Cuman balik lagi ada yang mau belajar ya, dan ada lagi juga spesies lain yang emang nggak ketolong nih ya. Iya. Ada bracketnya. Nah ini yang ya kita mau coba pilah sebenarnya mana yang bisa Diakomodir diakui. dan mana yang harus dibuang gitu kan. Iya, enggak, tapi sebenarnya nggak perlu dibuang. Hidup itu kan ya ini tempat voting paling adil. Mereka nggak dibuang bro, mereka akan disengsarakan oleh waktu. Kalian bayangin sih hidup kalian itu, misalnya yang gak usah ngomong kita lah. Kita itu menurut gue yang paling mild. Banyak kayak teman-teman gue yang gue sampai kasihan gitu, ngajar matematika dihajarin gitu karena cuman posting tentang bola gitu. Itu kayak the fuck gitu, kayak Iya benar. gak masuk akal gitu, kayak gobloknya itu gak masuk akal orang ini. Jadi gue pikir kalau kayak begitu ya, lu Ya. habisin hidup lu gitu kan, lu habis kerja di pabrik gitu kan. Terus lu, ini saatnya istirahat nih 15 menit. Antara gue Mobile Legend, ya, Cewek di TikTok sambil gue ke kamar mandi ngocok gitu, sama gue maki orang gitu. Pilihannya di situ dan muter terus gitu. Gue kan pernah lihat sekali kan profil ini maki-maki apa sih? Itu dia foto gitu sama temannya itu di samping tanah gitu, ngerasa keren gitu. Kayak apa sih lu anjing gitu ya. Karena lucu sih itu kayak gitu, lu kayak lu lagi asik-asik di naik mobil gitu, ada di pinggir jalan terakhir lu kayak, wey gitu kan. Persis itu. Cuma mereka formatnya karena sekarang ada teknologi, ada handphone, mereka ventingnya ke semua orang bro. Kayak kemarin gitu, ulang tahun temen gue bro. Mentor dan partner gue ulang tahun kan. Iya. Ada akun yang ngepost karena emang acaranya agak heboh. Di situ isinya hujatan semua bro. Full. Atas sampai bawah. Only hujatan. Iya. Dan ya, gue bingung kenapa mereka sebenci itu gitu sama uang gitu. Mereka benci bro, lihat orang itu lebih sukses dari mereka. Dan disadarkan tentang uang mungkin benci juga bro ya. Benci, gimana kayak, gitu. Iya. Orang kan bilang, kenapa gue kasar bilang monyet-monyet, itu kiasan, itu bukan kasar. Monyet-monyet itu kiasan bahwa emang spesies manusia itu tidak sama. Ini mau lu ngomong kayak gimana, ntar bilang gue jahat dan lain-lain. Tapi itu fakta yang terjadi, dan itu yang kita mau sadarin orang sebenarnya. Memang ada beberapa yang tidak bisa ditolong bro. Tapi lu kalau ngeliat dunia secara lebih holistik, apa yang lu pengen lakukan dengan itu semua? Apakah lu pengen coba untuk bikin itu jadi lebih baik? Atau lu biarin ya teori Darwin bekerja kan? Ini mereka bakal ngetik-ngetik gini, terus mungkin naik motor ugal-ugalan gitu kan. Iya. Lifespan-nya juga lebih pendek pasti gitu. Ya kalau saya sebenarnya sudah di ini bro ya apa, tahap penyadaran ya dan juga pemahaman kalau memang manusia itu sebenarnya nggak bisa berubah. Ya. Cuman cara pandang kita terhadap manusia itu yang baru bisa dirubah. Ya. Ya. Apakah kita mau menerima atau tidak menerima. Cuman dari tidak menerima atau menerima, kayaknya saya tetap lebih memilih untuk menerima ya. Jadi mencoba bro, lebih mencintai bro. Meskipun semakin dibenci. Nah itu yang sulit. Ya. Tapi ya tadi mungkin menyampaikan informasi, ya mengajar. Saya selalu teringat ya, salah satu kata guru saya dulu ya bahwa orang jadi guru itu sebenarnya ibadah. Bahwa ibadah paling tinggi itu adalah ikhlas untuk mengajari orang lain. Dan mungkin ya ini ikhlasnya bro ya, dalam artian tetap dicaci maki tapi tetap memberi informasi ya. Kita pun juga ya kita bukan Tuhan ya. Kita bisa salah, sering salah, tapi yang ada tetap kita di sini yaitu adalah kegigihan dan keinginan kita untuk membuat keadaan yang lebih baik. Nah itu pun pantas untuk tetap dilanjutkan. Makanya saya sedih ya channelnya hilang. Channelnya Aceh hilang. Ya. Kenapa? Karena itu kanal lu untuk berbagi. Ya karena itu tempat mengapresiasikan diri ya. Ya, dan di saat itu kalau kalian lihat ya kita sempat bro kakak bikin, itu materi lebih bagus tuh dibanding kalian bisa cari berbayar dimanapun. Kita sharingkan secara gratis, kita buatkan program kuliah gratis. Ada yang bilang, oh buat platform sendiri gak sih? Gak segampang itu gitu. Dunia ini tuh, sama website kita pun dihack udah berkali-kali gitu. Dan ini ada yang bilang, oh tandain akun buzzernya ya, gak bisa lah. Gitu. Gak bisa gitu.
Jadi gimana ke depannya? Apakah lu masih pengen lanjut bro untuk edukasi di sini? Itu pertanyaan gue sekarang. Ya balik lagi ya. Apakah masih seseru itu pengabdian yang lu bikin untuk bangsa ini? Ya pengabdian terlalu tinggi ya kata-katanya sebenarnya. Karena Apa enakan ngopi aja di pagi hari bro? Sambil trading gitu, happy kan hidupnya? atau mungkin ini ya. Ya saya people that like pain mungkin ya. Dan dengan rasa sakit tuh yang mengingatkan saya bahwa saya masih hidup mungkin. Pernah kena mental gak lu tapi? Beberapa bulan belakangan. Ngurusin orang-orang ini. Bukan ngurusin orang ini, itu paling gampang. Itu kan kayak pengemis truk pinggir jalan, enggak itu gampang. Iya. Kena mental dalam arti hal-hal yang terjadi ke lu. Karena gue tahu Ya. secara pribadi kan. Ya pasti karena saya sebenarnya nggak terlalu peduli ya dengan diri saya sendiri. Cuman kalau orang di sekitar saya diusik, nah itu beda cerita. Cuman balik lagi karena orang di sekitar saya udah memahami bro, kalau ya ini juga perjuangan juga. Ya. Siapa sih di zaman dulu pun juga yang semuanya serba mudah, itu nggak ada. Nggak ada, betul. Dan mungkin saya di ribuan tahun yang lalu bawa tombak bro, dan berburu sambil dikejar serigala, dan saya cuma sekarang duduk di sini depan laptop. Iya. Terus ya menghadapi ya komen ngangeng-ngangong ini juga. It's more easier ya sebenarnya daripada kalian 3000 tahun yang lalu. Aduh, gak usah 3000 tahun lalu bro. Kayak hidup kita tuh udah cukup sulit bro gue. Iya. Gue tuh cukup sulit. Gue tuh zaman dulu hujan-hujanan gitu nyari klien. Bener. Ditinggal, di PHP-in, udah ditelepon. Udah di depan rumah karena gue anak kecil hujan-hujanan ditinggalin pakai mobilnya itu. Iya. Ditipu gue beli jam tangan dari Cina, datang udah pecah setengah. Ditipu lagi ya. Iya, kena lagi kontainer gue diambil. Kayak udah too much shit yang gue lewatin. Iya bener. Kalau kalian tuh pikir mau cara stopin kita tuh dengan pakai buzzer murahan gitu, come on. Gue kasihan aja gitu kayak. Ya sama sebenarnya beberapa individu sih, beberapa individu yang nggak tahu kadang impact. Kenapa orang tuh nggak pikir panjang bro? Kenapa orang nggak punya mindset untuk berpikir panjang, long term thinking? Kita kan kayak misalnya kita pebisnis, kita investor, kita selalu punya horizon long term gitu. Dalam bikin media ini juga kita long term gitu. Ya. Lu lihat itu kenapa orang nggak punya pemikiran long term tuh kenapa? Ya karena ini riset ya sebenarnya, kalau memang manusia tuh lebih suka instant gratification ya. Bahwa dulu pernah ada yang namanya marshmallow test itu bro. Ya. Dimana anak kecil dikumpulkan. Pilih satu sekarang apa 2-5 menit lagi kan? Ya bener. Kayak dikasih marshmallow sekarang ya, atau suruh nunggu. Dimana dia akan dapat lebih banyak ketika menunggu. Itu fakta mengejutkan bahwa mereka yang lebih siap untuk menunggu, untuk dapat lebih banyak. Iya. Itu mereka masa depannya jauh lebih sukses. Bener. Daripada yang pengennya sekarang. Ya, karena itu tadi. Memang orang itu lebih suka instant gratification. Pengennya langsung, ya pengennya instan, pengennya mudah. Ya, semudah melihat konten dan berekspresi sesuka mereka. Ya. Itu balik lagi ya, manusia. Dan itu pun sebenarnya nggak perlu jadi perdebatkan benar atau salahnya. Ya karena itulah manusia ya, human nature. Gue mau kasih kalian jangan iri sama dengki sama uang. Karena gini, kalian mungkin nggak mau mengakui di hati, lubuk hati yang paling dalam. Tapi kalian tahu hidup ini butuh uang ya, bukan air mata. Iya. Uang itu menurut gue sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Orang bilang oke, gue nggak mau kayak lu bang gitu. Gue nggak mau gue nggak suka mobil. Gue nggak suka hidup seperti lu. Tapi gue rasa dengan kita punya uang yang banyak, kita bisa jadi bermanfaat untuk sekitar. Ya udah, kalau lu nggak suka mobil, pakai uangnya untuk bikin sekolah. Lu nggak suka ini, pakai uangnya untuk kasih makan orang banyak. Makin banyak uang yang lu bikin, makin bermanfaat untuk sekitar. Dan gue rasa orang yang gak peduli bro soal uang itu adalah orang yang egois ya. Dan gue juga tahu kebiasaan lu dari dulu juga lu selalu berbagi ya. Baik ke lingkungan sekitar maupun ke keluarga. Uang itu selalu bermanfaat ya. Terserah lu mau pakainya untuk apa, tapi gue saranin pakai untuk hal yang bermanfaat. Tapi jangan lu benci uang. Karena ketika lu benci uang akan lari dari lu dan lu makin bingung lagi, jadi lu akhirnya suka maki-maki orang gitu. Jangan punya pemikiran gue cuma hidup untuk hari ini ya. Gue hidup aja untuk hari ini, gue YOLO aja, gue gak usah mikirin ke depannya seperti apa.
Karena itu yang akan bikin setback di hidup kalian. Ya. Ya. Kalian mungkin ngerasa masih bisa hidup sekarang ya, masih punya gaji, masih bisa hidup untuk maki-maki orang. Tapi ke depannya lu nggak tahu apakah gaji itu masih akan tetap ada atau mungkin lu dipecat ke depannya. Mereka ngerasa apa yang kita lakukan di sini instan, bro. Oke. Cepat dan instan dan mereka merasa mungkin iri gitu. Karena gue lihat itu sama di postingan yang teman gue itu yang dimaki-maki karena ulang tahun, mereka nggak lihat bro prosesnya tuh bangun perusahaan berapa tahun bro. Iya. Tangisannya, usahanya seperti apa, fokusnya, determinasi, konsistennya. Orang-orang ini aja kebanyakan nggak bisa konsisten ngelakuin satu hal dalam waktu sebulan bro. Mereka udah bosan dan coba pindah hal baru. Mereka nggak bisa stick ya, mereka nggak punya gritnya dalam mereka gitu. Oh mereka nggak bisa ini terus mereka menyerah, oh nggak bisa ini menyerah. Belajar trading kripto rugi nyalain orang lain kan goblok gitu dengan 250 ribunya yang rugi itu. Berteriak kayak rumahnya dibakar. Gak make sense menurut gue karena gini, lu coba untuk suatu hal gitu, lu mau coba untuk jadi dokter, lu gagal masa lu salahin yang ngajarin lu untuk jadi dokter? Lah kita di sini kok kita berhasil, kita cuma sharing aja apa yang menurut kita berhasil. Ya. Lu rugi nyalainnya orang gitu. Tapi di saat untung, untung ya sendiri ya. Kalau rugi udah kayak mau kencing soalnya, gimana nih bang? Kayak hidup lu tuh lu gak pernah take accountable gitu. Gak ada accountability dalam hidupnya. Oh barang naik di sekitar ya, oh dia gak pikir oh gimana caranya gue protect uang gue untuk berinvestasi. Enggak, dia pikirnya oh salahin pemerintah, ini salah pemerintah. Hidup gue gembel, salahin pemerintah kenapa dia bangun IKN. Gak ada hubungannya. Itu mau dibangun gak dibangun hidup lu akan tetap sama aja ya. Gitu. Iya benar. Mereka selalu cari kayak kambing hitam. Oh saya nih coba trading kripto sendiri rugi. Oh salah mereka karena gue nonton mereka. Salah mereka karena gue nonton mereka. Kan bego gitu. Lu gak nonton CNBC. Salah CNBC ya. Iya. Gitu kan. Gak bahkan apa. Ya ada pembangunan IKN pun juga dikatain bro di sana ya. Dikatain Desain juga. bangunannya. Sampai desain bangunannya dikatain. Padahal kalau ditanya apakah lu bisa desain. Belum tentu. Maki aja duluan gitu kan. Gue gak ngerti gitu. Ya menurut gue ada yang tanya pendapat gue. Menurut gue ya something yang progresif yang coba dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan itu sebelumnya. Menurut gue it's something good gitu loh. Iya benar. Something progresif, something good. Tapi kalian akan ngerasa oh ini kan begini. Gue lebih pintar nih ya. Padahal kalian disuruh gambar aja belepotan gitu. Suruh gambarnya gak bisa. Orang tuh emang lebih jago komentarin loh gitu. Karena ya gitu tadi orang banyak kan iri. Orang mereka ngerasa semuanya tuh bisa dilakukan secara instan. Ya kan. Maunya cepet hasilnya cepet. Aktivitas yang lu lakuin sendiri tapi lu nyalain orang lain tuh hal paling aneh yang gue pernah. Tapi gue gak tahu ya di negara-negara lain ada seperti ini. Tapi gue rasa enggak ya. Karena cukup di negara kita yang cukup banyak penduduknya yang cukup rendah IQ-nya itu cuma di satu negara ini. Satu dunia ya. Jumlahnya sebanyak ini sebodoh ini itu cuma satu negara. Jadi sulit bro. Lu mau kalau jadi pemerintah juga sulit. Orang banyak bilang kan, oh kenapa para pemerintah yang di atas itu seperti tidak peduli sama kita. Karena mungkin awalnya mereka peduli. Tapi kaliannya gak bisa diajak kompromi gitu. Mungkin awalnya mereka peduli beneran sama kalian. Sampai akhirnya harus pakai topeng gitu. Karena gini, kalau gue sama dia mau main topeng untuk dicintai semua rakyat Indonesia, kita mainnya itu dengan sekejap gampang sekali. Kita punya resource untuk hire PR firm terbaik di Indonesia. Tapi kita kan mau jadi autentik, kita mau jadi real. Itu yang menseparasi kita dan dengan orang-orang yang pakai topeng di media sosial. Kita itu orang yang gak pakai topeng. Lu datang ke gue di sini, ini gue apa adanya, gue seperti ini orang. Ya. Jadi menurut gue kalau lu melakukan suatu aktivitas ya, lu nyalain orang lain karena kebodohan lu sendiri. Lu contoh ya, lu nonton tutorial cara naik sepeda, terus lu jatuh gitu di komplek. Masa salahin tutorialnya? Lu yang goblok naik sepedanya aja. Ya kan? Ya. Jadi filosofi berpikirnya itu bro, harus diubah paradigmanya ini ya. Dan mereka cara ngambil keputusan finansialnya gak rasional. Sederhana ya, gue ajarin kalian. Kalau misalnya asetnya lu investasikan tuh hilang semua, hidup lu goyang gak? Oh goyang bang, kalau goyang kurangin setengah. Ya benar. Nah, itu yang selalu diajarin ya. Sekarang gue tanya lagi, goyang gak? Kalau kurangin setengah, oh masih goyang bang, karena uang gue tuh sebenarnya cuma 2 juta. Kalau 1 juta hilang goyang bang. Ya gak usah investasi sama sekali. Ya. Jangan lu karena cuma punya uang 500 ribu, lu investasi setengah, rugi karena kebodohan lu sendiri, nyalain orang lu. Gak make sense itu. Itu gak make sense di dunia yang manapun, gak make sense ya.
Ya atau tolak ukurnya ini bro, indikator tidur. Ya. Oh ya. Jadi misalkan kamu punya suatu posisi, ya dengan posisi tersebut kalau dalam semalam market crash misalkan, Ya. tidur lu enak nggak? Nah, Kalau tidur lu masih enak enak tidurnya, ya berarti udah oke Udah size-nya. oke. Tapi kalau mau tidur masih scroll HP, liatin Nah, itu berarti posisi, posisinya salah. Kurangin setengah. ya Gue kurangin bilang sini. lagi, benar. Kurangin setengah posisi lu. Terus udah diajarin gini masih nggak terima. Kayak naik sepeda kan. Gue udah kasih tahu Ya. semua cara naik sepeda gitu loh. Cara naik skateboard. Gue udah ajarin gitu. Oh, kickflip tuh begini. Tapi kaki lu patah gitu pas lu kickflip. Yang goblok gue sebagai pengajar skateboard atau lu yang coba nyontek gue. Iya. Terus gagal. Karena itu sama persis bro. Terus gue bilang, oh berarti kalau begini sulit dong trading kripto. Ya memang. Emang ada yang pernah bilang kita, oh kayak belajar sini gampang. Kalau lu belajar sini lu semua sini udah punya kantor. Lu punya karyawan kayak gua. Tapi nyatanya lu masih di situ kan. Kenapa? Karena ya memang nyampe situ otaknya. Susah ditelan. Mereka ngerasa oh sebenarnya gue juga pintar, gue juga bisa. Enggak. Lu enggak spesial nak. Lu mungkin hilang di dunia ini gak ada yang cariin lu besok. Gak ada yang inget. Gitu. You're not that special. Tapi itu susah ditelan bro. Mungkin. You're not that special. Gitu. Ya itu yang anak kecil. Ya harus kita telan ya. Karena mungkin paling kalau kita mati pun juga. Kita pun gak spesial. Siapa Gua sih yang mati 2 minggu lagi lupa ya. Iya bener. Paling keluarga ya. Tapi keluarga pun paling 6 bulan. Ya setahun 6 bulan mungkin, setahun. Ya, setelah itu lupa juga habis itu. Moving on. Moving on with life. That's life ya. Lu mau kayak Andrew Carnegie bangun Carnegie Hall segala itu juga orang lupa. Lu aja gak tahu kan Andrew Carnegie siapa, selesai kan. Lu mau kuasain benua kayak Alexander the Great, lu juga gak ingat Alexander itu siapa. Ya, kecuali mungkin karyanya bro yang hidup selamanya. Karyanya benar yang hidup selama. Makanya yang kita mau bikin tuh karya. Yes. Orang mau bilang, oh gue lebih pintar dari lu begini-begini gitu. Gue ilmu gue lebih pintar. Coba tulis bukunya. Iya. Iya kan. Padahal gue cuma mau ngasih tahu yang mereka yang benar gitu. Tapi ya kan orang Indonesia sukanya dibohongin gitu. Suka dibohongin. Oke, pencet-pencet hamster ya jadi kaya ya. Kalian suka dibohongin kayak gitu. Kan gue bilang gak ada uang gratis di dunia ini. Masih aja ngeyel orang-orang goblok itu. Orangnya mikir gini tadi. Orang itu mikir misalnya, oke, gue pencet-pencet hamster nih, gue jadi kaya nih. Emang kalau lu pintar begitu, coba tulis bukunya. Jabarkan jadi teori yang benar, coba tulis bukunya, ya. Gue mau lihat gitu, bukunya kayak gimana. Ada isinya gak sih otak lu gitu. Bisa gak gitu. Setengah tahun keluarin 5 buku, bisa gak tulisnya? Itu kan, itu pertanyaan bro. Ya, pintar kan katanya kan. Katanya lebih superior secara intelektual kan. Iya. Coba dong. Terus pertanyaan satu lagi, kok hidup lu masih di situ, gue di sini. Itu gak pernah bisa dijawab mereka. Oh karena lu begini, karena lu, kan paling gampang ini. Karena lu jualan kelas. Kalian harus tahu, ya gue buka Akademi Kripto ini awalnya dari 700.000. Iya. Orang banyak salah kaprah gitu. Mikir, oh ini karena jumlah diskon, ini diskon gratis cuy. Iya. Bodoh lu. Ya, manusia yang bodoh. Kita bikin duit gak sebanyak itu. Iya. Ya, dari kelas. Terus orang bilang, kalau kaya kenapa jualan kelas? Coy, lu kira Salim Group itu nggak invest di bisnis-bisnis yang kecil? Invest juga. Hah? Karena mereka mau kerja. Emang Bakri Group nggak invest di kecil? Sinarmas nggak invest di yang kecil? Kenapa Sinarmas coba venture-venture baru? Udah punya kelapa sawit sebesar itu masih bikin exchange crypto. Kenapa? Iya mereka mau kerja jawabannya. Ada duitnya ya? Ada duitnya. Sekarang bertanya, kalau lu gitu, lu kayaknya dari jualan kelas. Kenapa lu gak jualan kelas? Kenapa lu masih miskin? Ya jualan juga sih kayaknya juga. Oh jualan kelas juga tapi masih miskin. Terus mereka pikir, oh kenapa ya dia? Ya kenapa ya dia bisa jualan kelas tuh kaya? Kenapa gue miskin? Karena otaknya bodoh. Coba tulis buku. Lu jualan kelas kan? Coba tulis buku. Ada kan yang jualan kelas terus tulis buku. Bukunya itu kayak ditulis sama anak SD itu. Tulisannya dari bahasanya gue udah baca itu anak SD yang buat. Jadi ya. Kalau lu memang pintar, lu harus udah kaya. Itu hukum alam. Dan sebenarnya kalau memang ilmunya bisa diterapkan, ya coba jutaan orang menerapkan hal yang sama. Bisa nggak? Ya, karena sejuta orang pencet hamster. Ya, bang, pencet hamster bang. Ya, tolak ukurnya ya memang trading nggak gampang, tapi kita bisa onboard orang yang banyak untuk tahu kripto. Yes. Dan ada juga ya kalau ya statement. Kalau di kripto emang sebenarnya nggak cuma tentang trading. Ya setuju 100%. Ya. Ada bilang juga, oke, harusnya lebih utilize Web3 ketika orang baru masuk kripto. Oke. Ya, tapi dengan puluhan juta orang, ya
apakah itu semua juga bisa masuk ke dalam ekosistem dan semuanya bisa cuan secara bersama-sama itu sulit pasti. Sulit lah. Karena ada cap-nya ya dari semua yang Betul. dilakukan. Itulah kenapa ya kita ya borong Bitcoin yang paling simpel bro. Karena Sederhana. onboarding kripto orang dengan puluhan juta, masa suruh mencet tombol kan sulit. Masa suruh pencet tombol hamster ya gue suruh belajarin Bitcoin itu apa? Itu aset nomor 10 satu dunia ini. Ya. Aset nomor 10. Terus gue suruh borong. Maksudnya borong itu juga cuma kiasan ya, beli gitu. Kalau kalian punya gaji misalnya 10 juta ya 2 juta kalian borong Bitcoin. Udah kebukti kan sampai sekarang ada hasilnya gitu. Kayak semua hal yang kita lakukan tuh coba dicari-cari gitu kan. Kalau kamu percaya kripto kenapa kamu invest di klub malam? Ya suka-suka gua anjing, duit gua. Ya. Lu pernah dengar gak saya dia ngomong gitu? Katanya percaya di kripto, kenapa nggak all in di kripto? Kalian tuh apa sih gitu? Gue invest di Bitcoin tuh apa gitu? Maksudnya karena gue ngajarin kalian tuh gue harus taruh gitu. Semua harkat martabat gue terus ini apa Canadian Goose ini gue ganti nih Bitcoin gitu. Semua Bitcoin terus pakai topi. Gue bukan nerd kayak kalian anjing. Yang kayak hidup gitu. Yang makan makan samyang setiap hari itu. Hidup terus begini badannya begini. Hidup hamster. Kenapa samyang ya? Nggak, cuma kepikiran aja di otak gue. Iya, benar. Kepikiran aja samyang. Ya mie yang pedes banyak sih. Oh iya benar juga. Ya, mungkin ke Hotman ya, Dek. Oh boleh. Tuh kan saya promosi ke Hotman ya. Hotman ramen murah di bawah 20.000 dijamin kenyang. Terus tadi bilang, oh ini kamu endorse. Ya udahlah bilang aja saya endorse. Endorse me. Endorse me. Hotman ramen. Ya, ntar kita makan bareng Hotman. Tapi lu bisa begini. Jadi lu makan ramen terus bisa begini ya. Nah. Kayak kenapa gitu orang ngurusin sampai begitu. Terus kayak ya itu mereka ngerasa they're in the same level. You're a nerd bro. Sebenarnya mau bahas market ya bro hari ini ya. Iya mau bahas market tapi tiba-tiba loh kok hilang gitu. Kok hilang YouTube ya? Tadi kita mau bahas market. Bener. Gue mau bahas market ya kan. Udah, ya. Udah kayak pagi kan bangun kan. Udah siap juga udah ini ya. Siap kan. Pakai rompinya udah siap. Pakai rompi udah siap. Rompinya udah siap. Rompi udah siap. Udah pakai rompi. Mau bahas udah market. Mau siaran. Loh. Tadi editor kita bilang, bro YouTube-nya hilang. Hilang gimana? Hilang kemana? Hilangnya gimana? Ya hilang gitu. Jadi wah nggak jadi ini ya bro. Nggak jadi finance bro ini ya. Nggak jadi finance bro gitu. Kayak itu sih yang gue bingung ya teman-teman ini semua. Benar. Jadi ya itu karena industrinya sih bro. Industri itu. Mereka bilang, kok acara gue yang gue podcast sampai mulut gue berbusa gak selaku mereka. Ya lu gak semenarik itu aja. Gak menarik. Lu mungkin kalau di sekolah gue dulu, itu yang gue bahkan gak mau lihat muka lu. Mungkin lu gak menarik, pembahasan lu gak menarik karena lu ngajarin orang tap-tap hamster mungkin gitu. Jadi orang mau salahin trading gini-gini. Coba lu cari dah. Sebutin gue satu hedge fund yang nge-airdrop. Sebutin gue, Polychain Capital kah? Amber Group? Block Tower Capital? Siapa? Gak ada. Mereka itu funding buat biaya marketingnya. Nah, dari situ kan harus tahu biaya marketing. Berarti ada poolnya, ada pool uang yang disebarkan di situ. Oke. Makin banyak orang yang dapat, kalau poolnya tetap sama, apa yang terjadi? Kan ekonomi. Oh mereka nggak belajar bro, ekonomi. Lupa, sorry. Mereka itu yang kayak paling, gue paling native crypto nih, gue paling jago nih. Wis katanya, on-chain gue punya segini. Tapi naik masih Mio. Ntar main-main lah gitu, ke tempat kita gitu. Ya, main-main lah. Gedein lah, view of the world-nya. Terus orang bilang kan, kenapa lu bikin begini? Karena ini komedi buat gue. Bener. Ini entertainment buat gue gitu. Gue happy gitu. Ya kan? Orang bilang, kenapa lu gak invest di startup kripto? Kata siapa? Ada kok. Gue invest. Tapi yang udah kerja sama bank dulu ya. Gitu. RWA-nya udah jalan sama bank ya. Kenapa lu gak mau invest di project gue? Kemana banyak tuh yang pitch gue tuh. Gue liat projectnya. Aduh ini bagusan gue invest di Sendok kali. Ya boleh ya DM. Boleh DM kalau projectnya bagus. DM kita DM invest projectnya. Ya. Cuman ya rata-rata gitu yang gue liat projectnya ya ampun ini apa sih gitu. Cuma bikin gambar begini aja. Hah? Apa sih itu? Gitu loh. Daripada ini DM Timothy nanti dikatain DM saya. Mungkin saya masih baca-baca dulu. Dia masih baca-baca ya? Nanti saya sortir gitu ya. Gue ada invest di project, ada.
Cuman cari yang gede, gue cari yang gede lah. Sama, kan gue selalu bilang, gue sukanya bisnis cash flow gitu. Kalau tanya kenapa invest di sini, kayak gue ngatur gitu. Hah? Posesif ya? Posesif. Emang gue gak boleh invest di Atlas gitu kan. Beach Club kok gede gitu. Hah? Ya kalau lu sukanya invest di warung soto ya suka-suka lu kan. Gue gak ngurus gitu loh. Jangan lu larang-larang gue invest di mana. Kita juga ada bikin restoran. Bahkan kita namain ada hubungan sama kripto tuh. Red Bear gitu kan. Ya. Ini orang mau datang bentar lagi nih kan. Jadi kayak kenapa gitu bikin itu ya, kita suka makan Korea. Bener. Karena jauh. Bener. Daerahnya yang kita suka, restorannya kita pindah sama chef-chefnya. Ya, kalau ditanya kenapa, karena suka. Ya. Drama Korea suka juga. Suka. Orang tanya, kalau holding itu kenapa invest di AWG? Suka. Gua happy dengan teman-temannya. Kayak punya keluarga baru. Gue suka. I like it gitu. Ya. Ya ini mungkin ini ya apa. Gimana, salah gak menurut lo orang kripto? Sekarang gue pertanyaan gue gini ya. Kalau lu bilang gini, orang saham, kita pakai saham nih, ntar dibilang kripto doang. Ken Griffin yang punya Citadel, hedge fund saham satu paling besar di dunia. Equity derivatif semua, komoditi dan lain-lain. Kenapa dia beli dinosaurus ratusan miliar? Itu coba pikir. Kenapa dia nggak taruh duitnya semua invest saham? Udah banyak di saham, jawaban itu udah banyak saham. Ya terus mau apa lagi kan? Karena kalau dihitung duit sampai matinya udah udah cukup ya, dia beli dinosaurus gitu. Gue lupa itu ratusan miliar atau triliun, gue lupa. Ya Charles Hoskinson aja cari UFO bro. Iya, maksudnya karena dia bisa. Cause he fucking can. Kenapa dia beli penthouse 200 million US dollar, Ken Griffin? Kenapa dia nggak fokus investasi di saham? Dia udah selevel itu kayak cuman kecil dari portofolio tik gitu. Nah pakai. Tapi mereka nggak bisa comprehend karena gapnya terlalu jauh bro. Gapnya tuh humongous. Tapi kalau kita ngomong ini bukan show yang bisa diterima sama masyarakat luas. Karena mereka suka ditebar harapan. Oh lu belajar begini ya, tap-tap bisa jadi kayak mereka suka ditebar harapan. Mereka gak suka ditebar fakta kayak kita bilang. Oke, kalau lu trading kripto, lu kemungkinan rugi ya. Gak suka mereka. Makanya yang laku dulu, bahkan kalian coba framing gue sama-samain gue. Platform-platform biner yang gue ada dulu, itu gue yang pertama maki loh. 2019. Lu gak ada yang mau dengerin gue monyet-monyet. Lu scroll deh zaman dulu. TikTok itu gue yang pertama belain negara ini. Di platform gak jelas seperti itu. Oh ini kalau misalnya dalam semenit close-nya naik turun. Tapi kalian suka banget kayak begituan. Terus kalian sama-samain gue sama orangnya itu gue yang bongkar aja pertama. Gak make sense sih menurut gue. Taraf di sini gitu. Ya better kita ke Swiss pack our bags lah bro sebenarnya. Capek juga sebenarnya kalau lu pikir-pikir ngedukasiin orang-orang di sini. Karena ya mungkin gak ada ujungnya, mungkin kita salah, mungkin tesis kita semua salah bro. Mungkin gak ada yang bisa diselamatkan dari sini. Gitu. Ya, atau mungkin belum. Apa? Atau mungkin belum. Ada yang bilang, oh ini begini. Ya kan? Nah, oh masih banyak tuh. Mereka suka tuh. Nah bener kan? Disukain, yang begitu sukain loh. Yang ada close segini naik turun. Suka mereka. Yang coba pencet-pencet mereka suka. Tapi kalau diajarin analisa, ini ada risk management ya. Ada alpha, ada beta. Apa alpha, beta? Nggak tahu. Hitung coba. Nggak tahu. Portfolio management seperti ini ya. Cara manajemen resiko seperti ini ya dalam portofolio ya. Jangan all in ya. Per trade di risk sekian persen. Nggak mau dia. Semua bank kaya-kaya mati-mati bang. Gitu bang. Karena gue ngerti bro mindset mereka. Mereka tuh nyari kayak tadi 500.000. Ini 500.000 antara jadi 100 juta atau jadi 0. Jadi setiap mereka punya 500.000 dihajar. Itu mentalitasnya udah salah dari awal. Terus akhirnya apa? Nyalain orang. Karena there's nothing to do. Selain begitu ya. Gimana cara lu mengedukasi orang seperti itu dong? Ya mungkin ini ya apa? Lu niat bahas market atau pakai orang ini? Kalau gue bilang ini emergency margin call, ini aja bukan di channel gue. Suka-suka amat lu ngatur gue bahas market atau enggak. Ya, channelnya hilang. Suka-suka gue anjing. Gue mau maki lu di sini juga suka-suka gue, mic gue, kamera gue, ya. Kantor gue kok ngatur lu? Hah?
Lu nggak mau denger gue, lu nggak mau denger gue bahas bahas market silahkan gitu. Ya kan? Ya lagian mungkin sedikit ya bro tentang market ya, ini masih nggak kemana-mana kan ya. Kita percaya ya Q4 baru semua engine-nya mulai gerak. Dan sekarang ya enjoy your time lah ya. Tapi kita juga selalu ini bro ya, kesini karena suka ya. Suka Ya. untuk berbagi. Jadi basically masih belum kemana-mana ya. Ya. Nih taruh narasi, member diajak borong Bitcoin di harga atas. Dia lepas jelas-jelas nipu katanya. Coba, aset nomor 10 di dunia gue dibilang nipu gitu. Ya, itu sama aja kayak orang beli emas. Tipu emas beli di atas tipu. Ya kecuali kalau kemarin emas yang palsu itu kan juga Oh kalau itu ada, emas palsu juga ada gitu. Sorry gue negara yang lupa. Lupa. Tapi Bitcoin, kan, Bitcoin asli tapi bro ya. Buzzernya itu udah banyak udah banyak ini, udah tambah banyak ini sekarang. Itu kan udah muncul buzzer yang nggak bener nih. Oh, iya. Udah muncul ya. Jadi udah nggak kondusif ya. Jadi ya udah. Itu aja kalau gue nggak suka ya gue matiin kayak gini. Buzzernya udah nggak jelas tuh. Kalian ngerti lah maksud gue buzzer nggak jelas. Kalau yang ngejek gue nggak apa-apa. Tapi ini buzzernya udah berbahaya gitu. Ya. Buzzernya udah berbahaya. Ya kita udahin aja maju ke sini. Sampai jumpa di selanjutnya kalau masih ada.